Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Azmi dari kelas B1 pagi NPM 2001-0266. Di sini saya selaku mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah akan mengerjakan mengerjakan tugas dari dosen saya, Pak Slamet Pohan MAG. Saya akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar berbasis studi kasus. Oke, baiklah. Yang pertama, pendahuluan. Dalam kehidupan sering ditemukan peristiwa suatu pelajaran, kejadian atau peristiwa tersebut merupakan kisah nyata yang diberbisikan suatu pesan yang tersirat. Kemudian dikenal dengan istilah kasus. Kasus yang ditemukan bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran melalui strategi pembelajaran dengan studi kasus. Oleh karena itu, untuk membantu kesulitan-kesulitan tersebut, maka disusunlah makalah untuk mempermudah para guru memahami strategi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran dengan menggunakan studi kasus. Selain itu, makalah ini disusun untuk memudahkan siswa dalam memahami strategi pembelajaran menggunakan studi kasus. Yang pertama, pengertian kasus dan studi kasus. Kasus adalah cerita yang mengandung pesan-pesan yang tersamarkan dan ketika dipecahkan baik dalam individu maupun kelompok. Sedangkan studi kasus adalah suatu strategi yang digunakan dalam penyajian suatu pelajaran. Dengan memanfaatkan kasus ditemui sebagai bahan pembelajaran, kemudian kasus tersebut dibahas bersama-sama untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar. Ada dua studi kasus, yaitu studi kasus lengkap atau terbuka dan studi kasus tidak lengkap tertutup. Studi kasus yang lengkap menggunakan sepenuh situasi dan solusi-solusi atau tindakan yang bisa direkomendasikan dalam kehidupan nyata, sedangkan studi kasus tidak lengkap menggambarkan peristiwa yang nyata sampai pada batasan-batasan tertentu, tetapi tidak termasuk tindakan nyata dari peristiwa yang terjadi. Misalnya dalam suatu kasus tentang kebakaran hutan, studi kasus lengkap mungkin menggambarkan kebakaran hutan, dampak pada lingkungan, dan tindak atau upaya-upaya yang direkomendasikan untuk penanggulangannya. Sedangkan studi kasus yang tidak lengkap mungkin sebatas menjelaskan penyebab dari kebakaran hutan tersebut. Pilihan untuk menggunakan studi kasus yang lengkap atau tidak lengkap. B. Karakteristik strategi pembelajaran dengan studi kasus. Adapun karakteristik strategi pembelajaran dengan studi kasus sebagai berikut. 1. Strategi dengan menggunakan peristiwa yang dipandang sebagai suatu masalah atau faktual. C. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam studi kasus. 4 langkah utama dalam mempersiapkan untuk menggunakan studi kasus. Memutuskan mengapa, kapan harus menggunakan studi kasus. Mengembangkan atau memilih kasus-kasus. Sumber yang dapat dijadikan bahan untuk kasus yang yaitu jurnal, koran, majalah, dan video. Bahan kasus baik adalah kasus yang memiliki beberapa kriteria. Yang ketiga, membimbing siswa dalam persiapan untuk diskusi. Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran dengan menggunakan studi kasus ini, siswa dituntut sebagai lebih perhatian pada kasus yang dibahas. Siswa harus berpartisipasi aktif dalam pembahasan sehingga hasil belajar efektif dan efisien. Keempat, persiapan guru dalam diskusi di kelas. Langkah pertama dalam persiapan guru adalah guru harus mengetahui apa tujuan yang diinginkan dicapai siswa dalam pembelajaran. Yang dituju kita itu, kita harus sampai mana mengajarkan ini dan harus bisa menggunakan strategi di studi kasus ini. Jika guru tidak benar-benar jelas mengetahui tentang apa yang diinginkan siswa pelajari, maka tidak ada studi kasus yang akan membantu mereka belajar. Untuk itulah siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian guru harus menganalisis secara rinci terhadap kasus-kasus yang dipersiapkan. Baiklah, itu saja hasil presentasi saya atau menjelaskan saya tentang
tentang strategi belajar mengajar berbasis kasus. Saya Muhammad Rifki Azmi, mohon maaf kepada Pak Selamat Kohan, izin mundur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.